warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Maharani, NPM 2351040 dari kelas 5C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang environment, setup, dan workflow. Yang pertama itu persiapan lingkungan untuk React Native. Itu menentukan sistem operasi. Yang pertama ada Windows, yaitu sistem operasi yang paling populer untuk pengembangan React Native di sisi Windows. Yang kedua ada macOS, sistem operasi yang direkomendasikan untuk pengembangan React Native di sisi Apple. Yang ketiga ada Linux, yaitu sistem operasi yang didukung untuk pengembangan React Native dengan beberapa penyesuaian. Yang pertama itu adalah instalasi Node.js. Yang pertama, unduh Node.js. Ini mengunduh paket instalasi Node.js dari website resminya sesuai sistem operasi yang digunakan. Yang kedua ada verifikasi instalasi, memastikan Node.js terinstall dengan benar dengan menjalankan perintah node-strip. Yang ketiga, jalankan instalasi. Mengikuti panduan instalasi dengan menandakan pengaturan default untuk menginstal Node.js. Yang selanjutnya yaitu export CLI, yaitu alat pengembangan yang membantu mempermudah proses pembuatan aplikasi React Native. Kemudian instalasi export CLI ini dapat diinstal secara global menggunakan perintah npm install strip g, kemudian export strip CLI di terminal. Selanjutnya, setelah instalasi, jalankan perintah export strip version untuk memastikan export CLI install dengan benar. Untuk memulai proyek barunya, jalankan perintah export init, kemudian nama project kita. Ini untuk membuat project React Native baru, kemudian pilih template proyek sesuai dengan kebutuhan. Kemudian navigasi ke proyek dengan memindahkan ke direktori proyek dengan perintah cd, kemudian nama proyek kita. Selanjutnya, untuk menjalankan aplikasi ini, untuk menjalankan perintah expo start untuk memulainya. Kemudian buka aplikasi expo pada perangkat kita, kemudian pindai kode QR yang ditampilkan. Kemudian opsi untuk menjalankan simulator pada komputer jika ingin menguji aplikasi. Kemudian ada menginstal IDE. Yang pertama, Visual Studio Code, ide yang paling populer untuk pengembangan React Native, yang mudah dikustomisasi dengan berbagai ekstensi. Kemudian ada yang kedua Android Studio untuk pengembangan Android menyediakan simulator dan emulator yang lengkap. Yang ketiga Xcode, itu ide default untuk pengembangan aplikasi iOS hanya tersedia di platform macOS. Kemudian kenapa kita menggunakan React Native ini? Yang pertama itu untuk perkembangan teknologi. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi mobile memungkinkan pengembangan aplikasi cross-platform yang cepat dan efisien. Yang kedua, efisiensi pengembangan yang menyederhanakan proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Yang ketiga, karena kinerjanya yang baik, yang hampir setara dengan aplikasi asli platform sementara tetap menawarkan pengalaman pengguna yang luar biasa. Kemudian ini cara untuk menginstal Node.js, yaitu unduh dan install Node.js dari situs web yang resmi. Kemudian setelah Node.js terinstall, install juga React Native CLI menggunakan npm.cli. Kemudian untuk memahami struktur project React Native, yang pertama itu ada Node modul yang berisi semua dependensi yang dibutuhkan oleh aplikasi. Yang kedua, init.js, file entry utama aplikasi, mendefinisikan komponen root. Kemudian src, itu direktori tempat kode aplikasi disimpan. Yang keempat, ada app.js, yaitu komponen utama yang mendefinisikan struktur aplikasi. Kemudian integrasi React Native dengan aplikasi yang sudah ada, yaitu memberikan banyak keuntungan seperti mempercepat pengembangan, berbagi kode, dan memanfaatkan fitur-fitur unik dari React Native. Kemudian langkah-langkah integrasi React Native ini, yang pertama persiapan dengan menyiapkan lingkungan pengembangan, menginstal dependensi, dan mengonfigurasi proyek. Yang kedua, menambah kode, menulis kode React Native dan mengintegrasikannya ke dalam aplikasi yang sudah ada. Yang ketiga, pengujian dan debugging, yaitu
memastikan integrasi berjalan lancar dengan melakukan pengujian dan mengatasi masalah yang muncul. Selanjutnya, mengintegrasikan navigasi, yaitu pertama menggunakan navigasi bawaan. Jadi React Native ini menyediakan berbagai opsi navigasi seperti Stack Navigator dan Tab Navigator. Yang kedua, integrasi dengan navigasi asli. Navigasi dari platform asli juga dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi React Native. Yang ketiga, optimasi pengalaman pengguna, yaitu memastikan navigasi terintegrasi dengan baik dan memberikan pengalaman pengguna yang lancar. Kemudian tantangan dan solusi integrasi, yang pertama ada sinkronisasi kode yang memastikan kode React Native dan kode asli platform tetap sinkron dan tidak terjadi konflik debugging dan pengujian. Kemudian yang kedua debugging dan pengujian, yaitu melakukan pengujian yang menyeluruh dan mengatasi masalah debugging yang mungkin muncul. Yang ketiga keamanan dan privasi, untuk memperhatikan aspek keamanan privasi data pengguna saat mengintegrasikan React Native. Selanjutnya integrasi aplikasi React Native dengan Android Fragment, yaitu membuka peluang untuk memadukan kekuatan dua platform yang berbeda. Dengan pendekatan ini dapat memanfaatkan fitur-fitur Android yang kuat dalam aplikasi React Native kita. Yang pertama, manfaatnya itu fleksibilitas, yaitu memungkinkan pengembang untuk menggabungkan komponen React Native dengan fitur Android asli. Yang kedua, pengalaman pengguna yang kaya, memadukan antar muka React Native dengan fungsionalitas Android yang kaya dan dapat menghasilkan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang ketiga, peningkatan performa, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya sistem. Yang keempat, pengembangan efisien untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang ada dalam kedua platform. Kemudian implementasi React Native ke komponen ke Android Fragment, yaitu yang pertama menyematkan React Native dengan menambahkan React Native ke dalam project Android kita dan buat instance React Native instance dalam Fragment. Yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu implementasi mekanisme komunikasi antara React Native komponen dan Android untuk pertukaran data. Yang ketiga, sinkronisasi lifecycle, yaitu selaraskan siklus hidup React Native dengan siklus hidup React Android Fragment untuk memastikan integrasi yang mulus. Selanjutnya, membangun aplikasi React Native untuk TV, yaitu memberikan kesempatan bagi pengembang atau menjangkau pengguna di layar yang lebih besar. Dengan pendekatan cross platform, aplikasi dapat dioptimalkan untuk tampilan dan interaksi yang sesuai dengan TV. Kemudian platform yang didukung, yang pertama ada Smart TV, yang kedua media streaming, yang ketiga game konsol. Pengembangan aplikasi cross platform dengan React Native, yang pertama memahami ekosistem React Native, yaitu yang ada React Native Framework. Inti dari ekosistem React Native menyediakan API untuk membangun UI dan logika aplikasi. Yang kedua, komunikasi yang aktif, yaitu didukung oleh komunitas pengembang yang aktif, berkontribusi pada modul, alat, dan dokumentasi. Yang ketiga, platform pendukungnya mendukung React Native seperti iOS, Android, bahkan web. Kemudian perkenalan dengan out of three platform, yaitu yang pertama ada Expo, adalah ekosistem terintegrasi untuk pengembangan dan distribusi aplikasi React Native. Yang kedua ada NativeScript, yaitu kerangka kerja untuk membangun aplikasi native multi-platform menggunakan Angular, Vue.js atau JavaScript murni. Yang ketiga ada Flutter, yaitu kerangka kerja Google untuk membangun aplikasi lintas platform dengan bahasa Dart. Yang keempat Ionic, yaitu kerangka kerja untuk membangun aplikasi lintas platform yang menggabungkan HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian manfaat menggunakannya, yang pertama fleksibilitas, yaitu memungkinkan pengembang untuk memiliki kerangka kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang kedua, akses ke fitur khusus, menyediakan akses ke fitur khusus yang tidak tersedia di React Native inti. Ketiga, inovasi, mendorong inovasi dalam ekosistem pengembangan aplikasi lintas platform. Selanjutnya, tantangan dan pertimbangan penggunaan out of three platform. Yang pertama itu kompleksitas, yaitu memahami dan mengintegrasi berbagai kerangka kerja dapat menjadi lebih rumit. Kedua, pemeliharaan, untuk membutuhkan upaya ekstra untuk memastikan kompatibilitas dan pemutakhiran komponen yang digunakan. Yang ketiga, dokumentasi yang tidak memadai dapat memperlambat proses pengembangan.
Kemudian mengintegrasinya ke dalam aplikasi React Native. Yang pertama ada analisa kebutuhan, yaitu identifikasi fitur dan kemampuan yang dapat diperlukan di aplikasi kita. Yang kedua, evaluasi opsi yang dengan cara membandingkan dan pilih kerangka kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan kita. Yang ketiga, integrasi, yaitu mengikuti panduan integrasi yang disediakan disesuaikan dengan arsitektur aplikasi kita. Selanjutnya, menjalankan aplikasi di perangkat Android. Yang pertama, mengaktifkan debugging USB, yaitu buka pengaturan, kemudian ke menu setting, kemudian opsi pengembangan dengan mengaktifkan developer option, kemudian aktifkan USB debugging dengan mengonfirmasi pilihannya. Yang kedua, hubungkan perangkat melalui USB, yaitu yang pertama yang menggunakan kabel USB. Kemudian untuk memeriksa koneksinya kita buka CMD dan jalankan perintah adb device untuk memastikan perangkat terhubung dengan benar ke Android debug bridge. Kemudian yang terakhir itu menjalankan aplikasi dengan install dan memulai aplikasinya dengan menjalankan perintah di CMD, yaitu npm run Android. Selanjutnya, menghubungkan ke server pengembangan, yaitu dapat melakukan iterasi cepat pada aplikasi dengan menghubungkannya ke server pengembangan. Ada dua metode yang digunakan. Yang pertama menggunakan adb reverse. Yang ini adalah metode yang direkomendasikan. Yang pertama, kondisinya menjalankan Android yang terbaru dan terhubung melalui USB. Kemudian jalankan perintah di CMD dengan adb strip s, kemudian nama device dan never C. Kemudian temukan nama perangkat kita menggunakan adb device. Yang kedua, terhubung melalui Wi-Fi, yaitu yang pertama install aplikasi melalui USB, yang kedua dapatkan alamat emailnya, yang ketiga sambungan ke jaringan Wi-Fi yang sama, kemudian atur debug host di dev menu dengan cara buka aplikasi React Native di perangkat kita, kemudian akses dev menu dan pilih dev setting. Kemudian masukkan alamat IP, alamat IP dan port. Kemudian mulai ulang JavaScript-nya, kemudian kembali ke dev menu dan pilih opsi untuk memuat ulang JavaScript. Selanjutnya, fast refresh. Apa itu fast refresh? Yaitu pembaruan instan yang memungkinkan pengembang melihat perubahan kode secara langsung tanpa perlu melakukan compile ulang atau reload aplikasi. Yang kedua, produktivitas yang meningkat. Dengan mengurangi waktu tunggu, fast refresh membantu pengembang lebih fokus dan produktif saat membangun aplikasi. Ketiga, umpan baliknya yang cepat, yang melihat dampak perubahan kode, memfasilitasi eksplorasi dan iterasi. Kemudian mengaktifkan fast refresh ini pada React Native CLI itu menjalankan perintah React Native start, kemudian strip refresh strip only. Kemudian konfigurasi fast refresh, yaitu konfigurasi aplikasinya dengan mengatur opsi fast refresh di aplikasi konfigurasi aplikasi kita seperti aplikasi app.json atau app.config.js. Kemudian debugging masalahnya untuk mengatasi masalah yang akan timbul saat menggunakan fast refresh. Selanjutnya, metode di React Native adalah pengembangan inti dalam React Native yang memainkan peran penting dalam proses membangun dan menjalankan aplikasi React Native. Dengan memahami metode, pengembang dapat meningkatkan efisiensi dan optimalisasi kinerja aplikasi. Fungsi metode dalam React Native yang pertama ada bundling, yaitu menggabungkan sebuah modul JavaScript dan aset aplikasi menjadi satu file bundle yang dapat dijalankan. Yang kedua, live reloading, yaitu memungkinkan fitur live reloading yang memperbarui tampilan aplikasi secara instan saat kode diubah. Kemudian hot reloading, yaitu memungkinkan pembaruan kode tanpa kehilangan state aplikasi. Kemudian yang konfigurasi metro itu dapat disesuaikan dengan project kita, yaitu metro.config.js. File ini dapat mengakses baik, yaitu sebuah objek yang disarankan untuk
akan digabungkan di atas default konfigurasi internal Metro. Kemudian sebuah fungsi akan dipanggil dengan default konfigurasi internal Metro dan akan memberikan objek konfigurasi akhir. Kemudian menggunakan fungsi config, yaitu untuk mengelola sendiri konfigurasi akhir. Jadi Metro tidak akan menerapkan default internal apapun. Pola ini berguna ketika perlu menjawab objek konfigurasi default dasar dari Metro atau mengatur opsi secara dinamis. Kemudian menggunakan library di dalam React Native, yang pertama ada pengenalan yaitu komponen inti dan API. Untuk pengembangan aplikasi, yang kedua perpustakaan komunikasi. Jika komponen dan API bawaan tidak mencukupi, maka kita akan dapat mencari dan menginstal perpustakaan dari komunitas. Kedua, memilih manajer paket yaitu npm CLI biasanya digunakan untuk menginstal perpustakaan dari registry npm. Yang kedua, YARN Classic yaitu alternatif dengan waktu pemasangan lebih cepat dan fitur tambahan. Kemudian istilah perpustakaan dan paket digunakan secara bergantian dalam komunitas JavaScript. Yang ketiga, memasang perpustakaan. Instalasinya yaitu React Native Web View. Dengan menjalankan npm install React Native Web View untuk iOS, gunakan CocoaPods untuk mengelola dependensi. Kemudian sintaksnya npexport install. Yang Android, npm run Android. Kemudian yang keempat, menemukan perpustakaan React Native Directory. Tempat pertama mencari perpustakaan yang kompatibel dengan React Native. Yang kedua, perpustakaan komunitas didorong oleh sukarelawan mendukung berbagai platform iOS, Android, dan lain-lain. Yang ketiga, registry npm sumber definitif untuk pustaka JavaScript, tapi tidak semua perpustakaan di sini kompatibel dengan React Native. Jadi kesimpulannya, menggunakan perpustakaan dalam project Native ini meningkatkan fungsionalitas aplikasi kita dan pastikan untuk memilih manajer paket sesuai dengan mengikuti langkah-langkah instalasi serta pengelolaan dependensi dengan benar. Kemudian meningkatkan aplikasi React Native. Yang pertama itu perbarui dependensi dengan memastikan semua paket dan dependensi yang digunakan sudah diperbarui ke versi yang kompatibel. Yang kedua, migrasi kode. Melakukan implementasi perubahan kode yang disyaratkan oleh versi React Native yang terbaru. Yang terakhir, yang ketiga, uji coba. Lakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik setelah di-upgrade. Kemudian menangani masalah kompatibilitas. Yang pertama, periksa breaking change, yaitu memahami perubahan besar yang mungkin terjadi agar dapat melakukan migrasi dengan tepat. Kemudian uji coba perangkat dengan pastikan aplikasi berjalan lancar di berbagai perangkat dan sistem operasi yang didukung. Yang ketiga, konsultasi komunitas, bergabung dengan komunitas React Native untuk mendapatkan bantuan dan solusi terbaik. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.